Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan edisi malam hari ini mungkin agak berbeda dengan malam-malam sebelumnya, karena memang di malam hari ini saya khusus membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan kalian untuk bisa saya jawab. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika mungkin ini adalah salah satu episode yang tidak terlalu disukai banyak orang. Tapi sejujurnya saya senang dengan edisi tanya jawab seperti ini, karena secara tidak langsung saya bisa mengobrol dengan kalian, kita bisa sharing sama-sama, sekaligus juga kalian bisa memberikan saya ruang untuk mengistirahatkan energi saya sejenak, tapi kita bisa tetap saling bertemu. Jadi saya harap dengan tayangnya edisi ini, entah nantinya hanya akan saya buat menjadi satu video saja atau kemudian saya potong menjadi 2 video, saya harap kalian bisa tetap menyukainya, kalian bisa tetap support saya, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua, saya harap kita bisa sama-sama belajar dari setiap pertanyaan yang diajukan, kemudian jawabannya saya coba untuk jelaskan ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan semua pertanyaan yang sebelumnya sudah kalian ajukan di kolom komentar yang ada di postingan Instagram maupun YouTube saya. Jumlahnya memang lumayan banyak, itulah kenapa kalau misalkan nanti dalam satu video ini durasinya terlalu panjang, maka terpaksa akan saya belah menjadi 2 video. Tapi jarak tayangnya juga nggak akan lama, kemungkinan besar hari ini tayang dan besok kelanjutannya lagi juga akan tayang. Dan nantinya semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan akan saya munculkan ya di video ini, supaya nanti kalian yang menonton video ini juga bisa membaca dengan lebih jelas pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita kepada saya. Dan sekarang saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Jawabannya sederhana, yang namanya residual energi ataupun entitas, mereka tentu tidak akan bisa makan dalam arti yang sesungguhnya. Maksudnya mereka nggak akan bisa makan seperti manusia, tapi mereka bisa menyerap energi dari makanan yang memang diberikan kepada mereka. Itulah mengapa kita mungkin sering melihat orang-orang zaman dahulu yang ingin melaksanakan sebuah hajat, katakanlah ya, atau melakukan ritual tertentu. Mereka kan sering melakukan persembahan, kadang ada makanannya gitu yang diletakkan di satu titik tertentu. Nah, kalian harus tahu bahwasanya yang disajikan pada saat itu bukanlah untuk memberikan makan secara harafiah. Jadi bukan ada sosok yang tiba-tiba datang menghabiskan makanan tersebut, itu tidak. Tetapi energi dari makanan tersebutlah yang nantinya akan diserap oleh makhluk-makhluk halus. Terlepas dari kalian akan percaya atau tidak, tapi konon katanya makanan-makanan yang memang energinya sudah terserap oleh residual energi ataupun entitas-entitas gaib, biasanya nanti rasa dari makanan tersebut sudah tidak enak lagi. Jadi gitu ya, kurang lebih jawaban yang bisa saya berikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya penjelasan ini sudah saya berikan di ceritanya Menir Udop beberapa waktu yang lalu, bahwasanya memang Menir Udop ini dimakamkan di area dekat rumahnya. Dan kalau misalkan ditanya apakah makam beliau ini masih ada atau tidak di tempat tersebut sampai sekarang, jawabannya adalah masih. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, sebenarnya ini adalah salah satu pertanyaan yang menyangkut kepada prinsip saya untuk bisa menjaga kerahasiaan dari segala sesuatu yang berbau detail dari setiap cerita residual energi yang saya sampaikan kepada kalian. Intinya adalah gunung tersebut memiliki ladang Edelweiss yang cukup luas. Jadi kalian bisa searching saja tuh di Google, gunung-gunung apa sih yang kira-kira ada Edelweiss-nya. Dan nantinya kan akan muncul tuh nama beberapa gunung. Nah, nanti kalian tebak-tebak sendiri saja. Gunung tempat di mana Mas Jo berada itu ada di mana. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan saya akan selalu menjaga kerahasiaan secara detail dari setiap sosok residual energi yang saya ceritakan. Kemudian pertanyaan yang keempat, sebenarnya ini jawaban yang tidak bisa dipukul rata. Kalau misalkan kalian ingin menyamakan energi saya dengan energinya Kak Sarah, tentu akan beda jauh. Beliau adalah sosok seseorang yang mungkin sudah sangat terlatih, sementara saya hanyalah butiran debu. Dan saya juga tidak mendalami kemampuan-kemampuan untuk bisa menjembatani sesosok
sosok residual energi untuk sirna, karena saya memang tidak fokus di sana. Saya lebih mendalami experience untuk melakukan retrokognisi saja. Saya tidak mau ikut campur dalam urusan mereka sirna atau tidak, karena menurut saya itu bukanlah hal yang mudah. Kemudian kalau dikatakan residual energi itu bisa sirna karena perasaan mereka sendiri, tidak bisa dibantu manusia. Gini, satu hal yang harus dipahami. Kalau kalian menonton kontennya Kak Sarah dengan lebih teliti, rata-rata residual energi yang bisa beliau antarkan untuk sirna itu adalah energi yang sudah selesai dengan urusan mereka. Dan Kak Sarah ini hanya membantu prosesnya saja, bukan membantu menyelesaikan atau mempercepat. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau misalkan residual energi tersebut pun belum selesai dengan proses mereka, belum selesai dengan urusan mereka, sehebat apapun manusia nggak akan bisa mengantarkan mereka untuk sirna. Sampai di titik ini kalian harus mengerti dulu maksud dari jawaban saya di atas. Kemudian kalau ditanya, kenapa Kak Cia nggak pernah membantu sosok tersebut untuk sirna? Sebelumnya sudah saya jelaskan, karena saya memang merasa saya tidak memiliki kemampuan ke arah sana. Kemudian saya juga memutuskan untuk tidak mau mengganggu-gugat urusan semesta. Biarlah residual energi tersebut sirna dengan cara mereka, sesuai dengan waktu dan kesempatan yang memang sudah digariskan Tuhan untuk mereka semua. Jadi gitu ya, semoga jawaban saya bisa dinilai cukup. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ini sebetulnya kalau kalian sudah nonton Sunya Liris, kalian akan tahu perbedaan apa itu parewangan, kemudian apa itu peliharaan. Karena ini adalah salah satu hal yang pernah dijelaskan oleh Abang Andre almarhum, yang kalimatnya juga sempat dikopi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dikirimkan kepada YouTuber lain dan diakui sebagai cerita mereka. Jadi intinya begini ya, kalau yang namanya parewangan itu adalah sosok yang memang mengikuti kita dari zaman kita ini masih ada di dalam kandungan. Bahkan kita sendiri juga kadang nggak sadar bahwasanya kita ini lahir dengan parewangan yang memang sudah ada dan mengikuti kita dari zaman kakek buyutnya kita. Dan kalau ditanya apakah hal tersebut bersekutu dengan jin atau tidak, yang pertama kalian harus tahu dulu apa arti dari bersekutu. Bersekutu itu adalah kalian menjalin sebuah kerjasama untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan kalau seseorang itu memiliki parewangan, parewangan itu sifatnya adalah menjaga, melindungi. Kalau kalian mau tahu contohnya bersekutu adalah yang namanya pesugihan, yang menuntut sebuah tumbal sebagai balas jasa dari pesugihan tersebut. Itulah yang disebut dengan bersekutu. Tapi kalau parewangan itu adalah makhluk yang memang sudah diciptakan oleh Gusti Allah dari zaman dahulu kala, yang keberadaannya memang menjadi misteri semesta, yang memang mengikuti kita dari zaman kakek buyutnya kita. Dan karena mungkin kita adalah keturunan dari terah tertentu, maka akhirnya parewangan tersebut akan terus melindungi anak cucu dari terah keturunan tersebut. Dan kalau misalkan ditanya apakah orang biasa yang tidak termasuk dalam terah keturunan tertentu juga memiliki pendamping yang melindungi mereka, atau katakanlah parewangannya, jawabannya bisa. Karena yang namanya parewangan itu nggak perlu melihat terah keturunan sebetulnya. Hanya saja memang biasanya nanti parewangannya ini levelnya akan berbeda. Lalu akan muncul pertanyaan, kalau begitu orang biasa bisa nggak punya parewangan yang hebat Kak, seperti keturunan orang-orang tertentu? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ya kalian harus belajar merituali hal tersebut terlebih dahulu. Caranya, kalian rajin sholat. Kalau yang muslim ya, kalian rajin beribadah. Sholat malam jangan tinggal, puasa sunnah jangan tinggal. Kalau Abang Andre almarhum dulu, dia rajin puasa mutih. Karena biasanya parewangan-parewangan yang memiliki energi positif, yang membawa energi positif dalam kehidupan kita, itu akan bisa terjaga ketika kita sendiri sebagai manusia bisa menjaga energi baiknya kita dengan cara tidak meninggalkan ibadah. Itu salah satu kuncinya kalau misalkan kalian ingin bisa memiliki parewangan yang energinya positif dan bisa menjaga kalian. Jadi gitu ya kurang lebih jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Jawaban dari pertanyaan ini sepertinya sudah pernah saya masukkan di dalam edisinya Gerson ya kalau nggak salah. Dan di dalam kisah tersebut saya sudah bilang bahwasanya Gerson tentu merasa sedih karena dia nggak pernah tahu kalau misalkan Fatma ini akhir hidupnya memang semenyedihkan itu.
Cuma yang pernah saya katakan di dalam kisahnya Menir Dir, kalau kalian sudah pernah nonton, bahwa sebetulnya untuk memberitahukan tentang akhir dari seseorang kepada residual energi yang memang sudah menjadi residual energi itu sebetulnya nggak ada gunanya. Kenapa seperti itu? Karena memang nantinya mereka juga nggak akan bisa mengingat. Karena memang yang namanya residual energi itu akan menjalani proses mereka berdasarkan residual memori yang tertinggal di dalam diri mereka. Jadi mereka ini nggak akan bisa lagi merekam residual energi yang datangnya setelah mereka meninggal dunia, gitu ya. Dan jawaban dari pertanyaan ini, kalau kalian sudah membaca novelin, jawabannya ada di sana, yaitu sosok jiwa abstrak. Itu adalah salah satu sosok yang membuat saya merasa paling ketakutan selama bertahun-tahun, yang paling menyiksa, karena memang kemunculannya pada saat itu belum bisa saya kendalikan. Dan mungkin pada saat itu memang kemunculannya juga ada pada waktu-waktu saya belum banyak belajar tentang bagaimana caranya untuk bisa menghindari sosok tertentu, untuk bisa membentengi diri saya terhadap sosok tertentu yang tidak ingin saya dekati. Tapi sekalipun sosok jiwa abstrak itu mengerikan, sedikit banyaknya saya bersyukur karena sempat dipertemukan oleh beliau dalam satu masa kehidupan saya, karena memang dari sosok tersebutlah pada akhirnya saya banyak belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk bisa mengatur emosi, dan yang terakhir adalah belajar untuk bisa bersyukur kepada Gusti Allah atas hidup yang diberikan kepada saya. Karena berkali-kali sosok tersebut membuat saya berada dalam jalur yang sebenarnya setipis benang antara kehidupan dan juga kematian. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Oke, jawaban dari pertanyaan ini sebetulnya gini ya. Saya harus tahu dulu ketindihan yang kamu alami itu macamnya seperti apa. Karena terkadang kalau secara logika yang namanya sleep paralysis itu bisa timbul karena kamu merasa kecapean, atau ketika kamu terlalu merasa stres atau kepikiran atas sebuah masalah. Tapi kalau memang ketindihan tersebut terjadinya terlalu sering, apalagi dalam jangka waktu yang bertahun-tahun, rasanya kalau menurut saya sih ya, kamu harus mendatangi seseorang yang mungkin memang memiliki kemampuan untuk bisa melihat diri kamu secara spiritual. Karena terlepas apakah ketindihan kamu ini ada hubungannya dengan hal-hal mistis atau tidak, tapi saya percaya yang namanya ketindihan itu kan rasanya pasti tidak nyaman. Jadi lebih baik diobati, baik itu secara medis atau secara spiritual. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Dan pertanyaan ini sebenarnya mengandung beberapa pertanyaan ya, jadi saya coba untuk menjawab satu persatu. Yang pertama, residual yang kakak ceritain selama ini, mereka tahu nggak ya? Ya tentu saja tahu. Saya nggak akan menceritakan sosok siapapun tanpa mendapatkan izin dari mereka. Karena memang itu adalah salah satu etika yang harus dilakukan dalam retrokognisi. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya yang kedua, apakah sosok yang saya ajak retrokognisi itu masih sering mewujudkan dirinya lagi atau tidak? Jawabannya kadang-kadang. Tapi memang mereka tidak bisa begitu saja pergi datang gitu tanpa izin dari saya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang saya merasa bahwa secara energi mereka ini kayak ada di sekitar saya dan memang saya mengizinkan mereka untuk nengokin, katakanlah ya mereka akan datang. Kemudian jawaban untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah kalau saya sedang rindu mereka bisa dipanggil atau tidak? Jawabannya tergantung semesta. Karena sekali lagi saya selalu menjelaskan kepada kalian, saya bukanlah seseorang yang bisa mengatur sosok residual energi itu bisa datang atau tidak. Apa yang bisa saya lakukan hanyalah sekedar untuk mengizinkan atau tidak mereka untuk berada di dekat saya. Jadi kalau misalkan secara residual energi mereka ini memang belum sirna, kemudian memang secara frekuensi semesta ini masih mempertemukan frekuensinya saya dengan mereka, ya kadang-kadang mereka bisa saja datang lagi untuk nengokin saya, gitu ya. Tapi saya nggak bisa untuk memanggil mereka sesuka hati saya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kalau untuk bertemu dengan sosok residual energi yang pernah saya kenal, jawabannya pasti pernah. Tapi karena memang itu menyangkut akan privasi beberapa keluarga yang juga ada di sekitar saya, tentu saja saya tidak mau untuk meng-up kisah mereka. Karena meskipun memang konten saya adalah membahas kisah-kisah residual energi melalui residual memori mereka, saya sendiri juga nggak mau merasa egois untuk menayangkan kisah hidup dari sesosok residual energi yang usianya juga belum terlalu lampau, kemudian keluarganya juga masih lengkap, karena menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak etis untuk didengarkan, apalagi tanpa izin dari yang bersangkutan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kalau untuk Kawi, saya juga bersyukur kepada Gusti Allah karena memang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berinteraksi dengan beliau dan juga Mbah. Jadi meskipun sampai saat ini saya memang belum diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan tuannya mereka,
kalian pasti tahu maksudnya saya siapa. Tapi saya tetap bersyukur karena memang Mbah dan juga Kawi ini sesekali masih suka mengunjungi saya. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu di mana saya mungkin sedang membutuhkan support secara energi ketika melakukan sesuatu, mereka pasti akan ada di sekitar saya. Dan terkadang mereka juga menjadi alarm atau notifikasi bagi saya untuk tidak melakukan sesuatu seandainya memang energi saya pada saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan. Kalau misalkan salamnya untuk Lin, insya Allah akan saya sampaikan. Pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan ini juga agak sensitif sebetulnya, meskipun pertanyaan ini juga tidak ada hubungannya dengan etika retrokognisi yang biasanya saya pertahankan, tapi pertanyaan ini menyangkut kepada privasi pribadi kehidupan saya. Dan di dalam kisah Sunya Liris pun saya sudah mengatakan kepada kalian bahwa saya sama sekali tidak bisa menyebutkan secara langsung di mana lokasi tempat di mana Gunung Sunya Liris tersebut berada. Meskipun kalian hanya meminta inisial dari kotanya saja atau inisial dari gunungnya saja, saya tidak bisa memberikan karena saya tahu netizen zaman sekarang itu pinter-pinter. Ketika mereka kepo, mereka ini pasti akan mencari tahu dengan sedetail-detailnya dan saya tidak mau hal tersebut terjadi. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui, kalau misalkan kalian penasaran di mana Sunya Liris itu sebetulnya berada, sebetulnya di setiap gunung itu akan selalu ada bagian yang bisa kita katakan sebagai Sunya Liris. Sebuah bagian di mana ada kehidupan lain yang menyimpan banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Itulah mengapa orang-orang zaman dulu selalu mengatakan kepada orang-orang yang ingin mendaki gunung untuk menjaga tutur kata, untuk menjaga perbuatan, untuk menjaga sikap. Karena terlepas dari kalian percaya atau tidak, di gunung manapun itu merupakan tempat juga bagi makhluk-makhluk yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk tinggal di sana. Jadi gitu ya, saya mohon maaf semisal saya tetap tidak bisa untuk memberikan inisial gunung tersebut kepada kalian semua. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, jadi kalau kalian merasa penasaran dengan apa sih yang sebetulnya dilakukan oleh sosok residual energi ketika mereka ini dalam masa-masa proses mereka ada di dunia sebelum sirna, saya sudah pernah bilang kepada kalian, cobalah untuk menonton film Hollywood zaman dulu yang judulnya adalah The Lovely Bone kalau nggak salah. Jadi di sana kurang lebihnya ada penggambaran dimensi yang berbeda terhadap dimensi tempat di mana mereka berada dengan kita manusia. Dan sebetulnya yang namanya residual energi kadang bolak-balik aja antara dua lini masa tersebut. Tapi untuk residual energi yang memang memiliki keterkaitan dengan manusia seperti halnya Lin bersaudara memiliki keterkaitan dengan saya, maka memang kebanyakan waktu mereka ini dihabiskan ya bersama keluarga saya di rumah, meskipun mereka tidak terlihat oleh orang lain. Dan sama halnya seperti yang sering dilakukan oleh manusia-manusia lain ketika berada di rumah, yaitu pun yang mereka lakukan ketika mereka ini bergabung dalam dimensinya kita. Kadang mereka bolak-balik, main kesana kesini, cari temen. Tapi kalau untuk Lin sendiri, dia memang kebanyakan ada di rumah. Karena kalau manusia mungkin Lin ini adalah orang yang introvert. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini sebuah pertanyaan yang pernah saya ajukan kepada almarhum Abang Andre belasan tahun yang lalu, dan jawaban yang akan saya berikan juga mungkin saya akan mengulang jawaban yang sebelumnya pernah diberikan oleh Abang Andre kepada saya. Yang namanya residual energi ataupun entitas, mereka ini akan selalu melakukan aktivitas mereka baik itu siang ataupun malam. Kalau ditanya apakah mereka menyadari malam itu apa, siang itu apa, tentu saja iya. Karena mereka juga memiliki kehidupan yang sama seperti kita di dimensinya mereka. Hanya saja memang kalau di siang hari, secara energi mereka ini aktivitasnya tidak begitu aktif. Itulah mengapa jarang sekali ada manusia yang bisa merasa takut gitu, yang ngerasa merinding atau melihat penampakan ketika di siang hari. Karena memang energi yang mereka pancarkan itu tidak terlalu besar. Sedangkan ketika sudah malam hari, memang secara energi, biasanya residual energi tersebut atau entitas tersebut akan terasa lebih kuat energinya. Aktivitas yang mereka lakukan juga akan terlihat lebih banyak. Dan kalau misalkan ditanya, kenapa Kak, kok bisa energi antara siang dan malam itu berbeda? Nah, kalau itu sudah urusan semesta. Saya tidak bisa menjawab secara detail. Tapi inti dari pertanyaan yang saya jawab ini adalah mereka juga tahu perbedaan antara waktu siang dan malam. Dan mereka juga sebetulnya sama-sama memiliki aktivitas juga di siang dan juga malam hari. Gitu ya. Semoga jawaban saya ini bisa membantu kalian. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan yang bisa saya ucapkan untuk pernyataan ini adalah terima kasih banyak. Dan seperti halnya yang selalu saya katakan di dalam konten-konten saya, bahwasanya saya tidak pernah memaksa kalian untuk percaya ataupun tidak dengan kisah-kisah yang saya bawakan. Karena saya sadar betul bahwa sampai detik ini masih banyak kok orang-orang yang skeptis dengan keberadaan dimensi lain di sekitar kita. Which is okay, karena kita nggak akan bisa membuat setiap orang itu isi kepalanya sama dengan kita.
Terkadang orang-orang itu hanya bisa percaya dengan sesuatu yang bisa mereka lihat dan mereka dengar. Hanya saja memang saya selalu mengharapkan bahwa ketika kalian mendengar kisah-kisah yang saya berikan, setidaknya adalah 1 atau 2 kesan atau pembelajaran yang nantinya bisa terus kalian ingat untuk menjalani kehidupan kalian, hingga nantinya hal tersebut bisa menjadi amal jariah saya ketika saya sudah tidak ada. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, sekarang gantian kita membahas tentang kisahnya keluarga De Jong ya. Kalau ditanya apakah panti asuhan De Jong ini masih ada atau tidak bangunannya, jawabannya sudah tidak. Tapi tanahnya masih ada dan memang sudah beralih fungsi untuk menjadi sebuah bangunan lainnya. Jadi tanah tempat di mana dulu anak-anak tersebut dikuburkan masih ada. Dan sisa-sisa energi mereka yang tertanam di tanah tersebut juga masih terasa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini bukan pertanyaan konyol, karena sebetulnya di edisi setahun yang lalu, ini adalah sebuah pertanyaan yang sudah pernah saya jawab. Dan sebetulnya juga kalau kalian sudah menonton kisahnya Lin di YouTube-nya Kak Nadia Omara, kalian pasti sudah ngeh, karena di cerita yang saya kirimkan kepada beliau, saya sudah mengatakan bahwa ketika pengalaman retrokognisi pertama kali yang saya dapatkan pada saat itu, gambarnya adalah kekuningan. Kekuningan tapi ada warnanya. Kalian bisa bayangin nggak kira-kira? Jadi gambaran-gambaran ataupun putaran yang bisa kita anggap sebagai video lah ya katakan, itu nuansanya kekuningan. Tapi meskipun dia latarnya kekuningan, saya masih bisa melihat dengan jelas warna-warna yang terdapat di dalam gambaran tersebut. Jadi kalau misalkan dalam gambaran tersebut sedang menggambarkan suasana pepohonan yang penuh dengan bunga-bunga, katakanlah ya pepohonan tersebut warnanya hijau, bunga-bunga tersebut juga warnanya merah, pink gitu. Saya bisa melihat warna-warnanya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, sebetulnya nggak hanya ketika saya membaca bedah novel Lin aja ya. Sejak awal saya berusaha untuk menulis skrip dari ceritanya Lin, bahkan ketika saya mengirimkan ceritanya Lin ke Kak Nadia Omara, sebetulnya Lin ini akan selalu tahu dengan apa yang saya lakukan dan dengan apa yang saya ketik tentang ceritanya beliau. Cuma karena mungkin memang kami sudah melewati masa-masa tersebut bukan hanya sekali 2 kali, maka memang nuansa yang terjadi pun ya rasanya kayak biasa aja, karena memang Lin sudah tahu apa-apa saja yang saya ceritakan, kemudian apa-apa saja yang sudah kami pernah lalui di masa lalu. Jadi yang saya rasakan nuansa hatinya Lin ketika dia mendengarkan lagi ceritanya gitu kan ya, mungkin tidak sesedih dulu. Dan saya harap juga dia sudah mulai merasa ikhlas dengan semuanya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, jawabannya sederhana, saya nggak pernah punya rencana untuk melakukan hal tersebut. Karena saya merasa saya bukan siapa-siapa. Saya bukanlah seseorang yang harus diingat melalui buku biografinya. Sekalipun mungkin ada beberapa di antara kalian yang mungkin nantinya ngerasa kangen atau ngerasa penasaran dengan diri saya. Toh banyak cerita-cerita yang menyangkutkan diri saya di dalam YouTube saya. Atau sesekali kalian bisa ngeliat di Instagram saya tentang beberapa postingan kehidupan pribadi saya. Dan kalian bisa lebih mengenal sosok siapa saya sebenarnya dari setiap postingan-postingan yang ada. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau untuk sekarang, saya memang nggak pernah punya pikiran untuk membuat buku biografi semacam itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan ini mengandung 2 pertanyaan. Jadi saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Ketika saya melakukan retrokognisi, kondisi saya sebetulnya ya biasa aja. Bahkan ketika saya duduk seperti ini, sedang membuat video, sedang bicara kepada kalian, kalian mungkin nggak tahu kalau misalkan ada sebagian dari diri saya yang sedang melakukan retrokognisi terhadap sosok residual energi yang sedang ada di dekat saya. Jadi memang yang namanya retrokognisi itu nggak harus kalian ada di tempat sepi, nggak harus kalian memejamkan mata gitu, enggak. Karena yang terpenting dari retrokognisi itu adalah fokus. Jadi semakin fokus kalian, maka akan semakin jelas juga runutan gambaran atau puzzle yang kalian terima melalui residual memori sosok residual energi tersebut. Dan memang yang namanya manusia itu kan kadang-kadang memiliki cara-cara yang berbeda untuk bisa fokus terhadap sesuatu. Nah khusus untuk saya sendiri kalau untuk fokus itu nggak harus berada di tempat yang sepi, nggak harus memejamkan mata atau bagaimana, enggak. Semisal nanti kalian ada kesempatan untuk bertemu saya gitu ya, kemudian kita lagi ngobrol, terus tiba-tiba saya kayak orang ngeblank gitu, saya ngomongnya nggak nyambung, nah itu biasanya salah satu tanda-tanda ketika saya tiba-tiba saja melakukan retrokognisi yang tidak terencana. Karena yang namanya residual energi itu kan kadang ketangkep sama wifi-nya kita itu kan nggak bisa direncanain. Dan itulah salah satu alasan kenapa saya jarang sekali nongkrong dengan orang lain, karena saya ngerasa diri saya aneh, pembawaan saya aneh. Tapi semoga kalian yang mendengarkan kisah-kisah saya selama ini nggak menganggap saya aneh ya.
Kemudian untuk jawaban di pertanyaan yang kedua, kebetulan karena suami saya bukanlah seseorang yang sensitif dalam hal-hal gaib, bahkan awalnya beliau juga tidak mengizinkan saya untuk lebih mendalami cara melakukan retrokognisi karena memang beliau sangat mengkhawatirkan kondisi saya. Jadi setiap kali saya melakukan retrokognisi memang saya tidak pernah memberitahu beliau. Jadi memang saya melakukannya diam-diam di ruangan saya sendiri atau di dalam kamar saya sendiri. Beliau nggak pernah tahu jadwal kapan saya melakukan retrokognisi. Lalu kemudian kalau ditanya, terus siapa kak yang ngejagain? Yang ngejagain adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin melalui kawi, mungkin melalui mbah, kadang juga melalui lin. Dan biasanya karena saya juga sudah memiliki zona aman dan juga zona nyaman di line-line tertentu ketika saya melakukan retrokognisi, maka insya Allah semua situasinya akan aman terkendali. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan pertanyaan ini juga mengandung beberapa pertanyaan, jadi saya akan jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah sesama entitas ketika mereka bertemu, mereka ini akan ngobrol atau tidak? Jawabannya adalah tergantung. Lalu tergantung pada apa? Tergantung apakah pada saat itu para residual energi tersebut berada dalam satu linear dimensi yang sama atau tidak. Contoh mudahnya adalah Lin bersaudara. Mereka sekarang berada di dalam satu linear dimensi yang sama. Itulah kenapa mereka bisa saling berinteraksi. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, katakanlah saya sedang memanggil dua residual energi yang berbeda. Mereka terkadang tidak akan bisa saling melihat apalagi berinteraksi. Karena mereka ini memang tidak berada di dalam satu layer atau tidak berada dalam satu linear dimensi yang sama. Jadi kalau kalian mau mempelajari hal-hal tersebut yang berhubungan dengan proses yang dijalani oleh residual energi, kemudian lapisan dimensi yang mereka jalani, itu memang rumit. Selalu saya katakan kepada kalian yang namanya dimensi dari para residual energi ketika mereka menjalani proses mereka sebelum sirna, itu banyaknya seperti kulit bawang. Jadi berlapis-lapis dan berbeda-beda. Dimensi tempat di mana mereka berada itu tidak sesepele, tidak sesederhana yang pernah kita lihat di dalam film. Bahkan ketika kita bertemu dengan sosok residual energi, terkadang tidak sama apa yang bisa kita lihat dengan apa yang bisa dilihat oleh orang sensitif yang lainnya. Itu tergantung dari pancaran energi yang kita keluarkan dan juga pancaran energi yang sosok residual energi tersebut keluarkan kepada kita. Jadi memang rumit, tidak sederhana. Dan saya harap jawaban saya ini bisa sedikit menjelaskan kepada kalian ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mereka kalau nggak makan, ngerasa lapar nggak ya? Terus kegiatan mereka sehari-hari apa? Sebetulnya gini, mereka adalah residual energi. Residual energi artinya yang tersisa dari diri mereka hanyalah energinya mereka aja. Mereka bukan manusia yang memiliki fisik. Jadi mereka nggak akan bisa merasa lapar. Dan kalau pertanyaan ini diajukan berdasarkan dengan pengalaman yang mungkin sering kalian dapatkan ketika kalian nonton acara-acara horor atau mistis, di mana ada entitas yang diberikan makan atau mereka minta makan gitu kan kepada orang yang mendatangi mereka, itu semata-mata karena memang itu dijadikan kebiasaan oleh orang-orang zaman dahulu. Sederhananya saya berikan contoh. Sosok entitas atau jin yang disuruh untuk menjaga sebuah pabrik, katakanlah ya. Mungkin awal ketika beliau ini diciptakan, beliau nggak mengerti apa itu makan, apa itu diberikan sajen. Tapi ketika beliau diciptakan, mungkin prosesnya ratusan tahun gitu kan ya. Kemudian beliau ini secara energi dimanfaatkan oleh manusia untuk menjaga hal-hal tertentu supaya beliau ini nurut. Pada akhirnya beliau ini diberikan makanan, beliau ini diberikan sesajen oleh orang yang memang mau memanfaatkan energi mereka. Nah, hal tersebutlah yang pada akhirnya menjadi kebiasaan, hingga pada akhirnya mungkin ketika suatu hari pabrik tersebut tidak digunakan lagi, tapi sosok tersebut masih terikat di pabrik tersebut karena memang dia tidak dilepaskan, akhirnya kebiasaan mereka untuk meminta makanan tersebut dilanjutkan. Ketika secara tidak sengaja mereka menemukan manusia-manusia atau orang-orang yang datang ke tempatnya mereka, maka mereka ini akan minta makan. Padahal sebetulnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang berasal dari sifat alami mereka ketika mereka ini diciptakan di muka bumi. Jadi gitu ya kurang lebihnya. Semoga bisa menjawab. Dan insya Allah salamnya akan saya sampaikan kepada Dedi, kepada Ruth, kepada Ron, dan juga kepada Neng Klau kalau misalkan saya memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dengan mereka ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Jawaban untuk pertanyaan ini sudah saya jelaskan secara terperinci di ujung kisahnya Ani kalau nggak salah ya.
Jadi kalau misalkan Kak Nina ini punya waktu lebih, Kak Nina boleh nonton kisahnya Ani. Di ujungnya itu akan ada penjelasan yang isinya betul-betul detail menggambarkan tentang jawaban dari pertanyaan ini. Karena memang pada saat itu banyak sekali yang menanyakan pertanyaan semacam ini kepada saya. Pada intinya yang ingin saya jelaskan kepada kalian, ketika sosok residual energi itu sudah berubah menjadi residual energi, otomatis yang mereka bawa di dalam diri mereka itu adalah hanya residual memori mereka ketika mereka hidup saja. Jadi apa yang kemudian mereka tidak ketahui ketika mereka hidup dulu, tidak akan mereka bawa ketika mereka menjadi residual energi. Jadi ketika kita menceritakan apa sih yang sebetulnya terjadi kepada sosok residual energi tersebut, tentang apa yang kemudian terjadi ketika dia sudah meninggal, itu juga nggak akan ada gunanya. Kenapa seperti itu? Karena sosok residual energi tersebut juga nggak akan ingat. Jadi mereka hanya akan tahu pada titik tersebut aja. Besok-besok mereka juga akan lupa lagi. Jadi rasa kebencian mereka itu akan tetap ada kepada orang yang memang mereka benci ketika mereka hidup dulu. Kita nggak bisa merubah segala sesuatu dari apa yang sudah tertinggal di dalam residual memori mereka ketika mereka ini masih hidup. Gitu ya kurang lebihnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan untuk jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya gini. Hampir setiap residual energi yang sudah pernah saya ajak berkomunikasi, ketika komunikasi tersebut selesai, mereka akan kembali kepada proses mereka masing-masing. Dan memang jumlahnya tidak banyak di antara mereka yang setelah komunikasi tersebut selesai, mereka akan balik lagi ke saya hanya sekedar untuk menyapa atau sekedar untuk berkunjung. Jadi memang inti dari jawaban saya adalah ketika kami sudah selesai berkomunikasi, kami sudah terpisah urusannya masing-masing. Tapi setulus hati saya berharap bahwasanya banyak di antara mereka yang saat ini sudah sirna, sudah bisa kembali kepada ruh sejati mereka untuk menjalani proses mereka yang sebenar-benarnya sampai nanti akhirnya mereka kembali ke rumah Tuhan. Amin. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan jawaban untuk pertanyaan ini, kalau misalkan diibaratkan sebagai mata kuliah, maka pertanyaan ini baru akan bisa dijawab secara detail setelah 10 kali pertemuan. Jadi untuk menghemat durasi, saya akan mencoba untuk menjawab secara singkat saja ya. Tapi insya Allah bisa kalian mengerti. Yang namanya hantu, jin, setan, residual energi, korin, siluman memiliki satu kesamaan. Apa? Mereka adalah sama-sama makhluk gaib. Mereka adalah sama-sama energi yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Lalu apa yang menjadi perbedaan mereka? Energinya mereka. Energi yang tercipta dari diri mereka dan energi yang terpancarkan dari diri mereka. Kemudian yang namanya jin, siluman, iblis, itu adalah energi yang sejak mereka diciptakan di muka bumi, mereka memang tidak memiliki residual memori. Sedangkan setan, ini kita perlu tahu dulu nih definisinya. Setan yang termasuk dalam golongan jin atau setan, atau sebagai setan yang selama ini menjadi panggilan kalian ketika kalian ngelihat sosok penampakan seorang residual energi. Ini dua hal yang berbeda ya. Tapi kita anggap saja setan yang kita bahas di sini adalah hantu, sebuah panggilan yang sering disebutkan oleh manusia ketika mereka melihat penampakan. Jadi di sini saya katakan hantu, entitas residual energi itu kadang-kadang merupakan energi gaib yang masih memiliki residual memori selama mereka belum terkontaminasi dengan energi-energi negatif yang asalnya dari keturunan iblis. Terus perbedaan antara energi gaib yang memiliki residual memori dan tidak memiliki residual memori itu apa? Jawabannya gampang sebetulnya. Kalau makhluk gaib yang masih memiliki residual memori, itu artinya mereka pernah mengalami yang namanya hidup. Hidup sebagai manusia, hidup sebagai fisik. Sementara kalau energi gaib yang tidak memiliki residual energi, itu artinya mereka memang tidak pernah memiliki kesempatan untuk hidup. Entah itu sebagai manusia atau sebagai sesuatu yang dulunya pernah punya fisik. Lalu bagi kalian yang mungkin masih betul-betul awam akan bertanya, residual memori itu apa sih Kak? Residual memori itu adalah ingatan yang dibawa dari sosok seorang residual energi yang dulunya pernah hidup mengenai momen-momen penting yang pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan biasanya melalui residual memori tersebutlah kita bisa mengetahui apa sih hal-hal berat yang sebetulnya masih mengganjal di dalam perasaan dari residual energi tersebut, sampai akhirnya residual energi tersebut masih nyangkut di dalam prosesnya. Kalau kalian tahu kacang pilus, tahu nggak? Yang bulat-bulat, yang di dalamnya ada kacang tanah. Nah, kalian ibaratkan saja kacang pilus yang bulat itu, yang putih-putihnya itu sebagai residual energi. Sementara kacang tanah yang di dalamnya itu adalah residual memori. Jadi makhluk-makhluk yang memiliki residual memori, which is yang pernah hidup
yang pernah memiliki fisik, maka di dalamnya itu akan ada sesuatu yang kita sebut sebagai residual memory. Sementara kalau energi gaib yang tidak memiliki kacang tanah tadi atau tidak memiliki residual memory, yang mereka memang tidak pernah diciptakan untuk menjadi manusia atau tidak pernah hidup sebelumnya. Dan energi yang dipancarkan oleh mereka juga berbeda-beda. Jin pun ada jin yang negatif, ada jin yang baik. Kecuali kalau misalkan sudah berada di dalam level siluman dan juga iblis, itu sudah bisa dipastikan bahwa mereka memancarkan energi yang negatif. Kemudian kalau kita membahas hantu, kita membahas residual energi, itu akan kembali lagi kepada bagaimana mereka menjalani kehidupannya di masa lalu. Ada yang negatif, ada yang positif, tergantung. Jadi itu kurang lebihnya ya perbedaan antara beberapa sebutan nama-nama dari energi-energi yang ada di muka bumi. Dan garis bawahi sekali lagi, saya nggak mau memaksa kalian apakah kalian akan percaya dengan penjelasan saya atau tidak, tapi sekurang-kurangnya ilmu pengetahuan saya, ya itulah yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, sebetulnya ini adalah salah satu pertanyaan yang paling saya tunggu dan saya senang karena pada akhirnya ada yang mengajukan pertanyaan ini, karena ini merupakan salah satu kesempatan yang bisa saya gunakan untuk menjelaskan kepada kalian semua. Jujur, dengan sangat menyesal saya harus menjawab bahwa sepertinya memang nggak jadi difilmkan. Sepertinya ya, karena gini, saya harus berkata jujur kepada kalian bahwasanya sebetulnya kontrak film Lin itu sudah ditandatangani dari tahun 2023. Memang pada saat itu masih tanda tangan awal karena kondisinya saya masih hamil besar. Kemudian ditandatangani ulang ketika awal tahun 2024. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini saya juga belum mendapatkan bagaimana kepastian dari kelanjutan proyek film tersebut. Karena di dalam surat kontrak yang saya tandatangani, ada sebuah pasal yang mengatakan bahwa kontrak tersebut hanya akan berlaku dalam waktu 1 tahun. Setelah lewat 1 tahun, maka kontrak tersebut akan dianggap gugur. Dan karena memang sudah 1 tahun lebih berlalu, saya tidak mendapatkan kepastian apapun tentang kelanjutannya. Jadi mungkin bisa saya anggap bahwasanya ya kontrak tersebut sudah gugur dan mungkin film Lin juga tidak jadi untuk dibuat. Dan saya minta maaf kepada kalian semisal kalian sudah berharap sangat besar gitu kan supaya bisa melihat kisah Lin ini difilmkan, tapi mungkin memang Gusti Allah belum bisa memberikan jalan ke sana. Saya betul-betul minta maaf kepada kalian. Tapi saya harap hal tersebut tidak mengurangi rasa sayang kalian terhadap Lin, kepada saudara-saudaranya, dan saya juga tidak akan pernah berhenti berharap supaya kalian bisa terus mengirimkan doa-doa yang baik untuk Lin dan juga saudara-saudaranya. Dan kalau misalkan nanti ada update-update tertentu mengenai pembuatan film Lin, pasti akan saya kabarkan melalui Instagram saya ya. Kita sama-sama berdoa yang terbaik saja. Karena saya juga nggak mau terlalu ngoyo, saya nggak mau terlalu berharap, saya selalu percaya kalau misalkan sesuatu itu memang harus dilakukan dan direstui oleh Gusti Allah, pasti jalannya juga akan dimudahkan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, jawaban dari pertanyaan ini sudah pernah saya jawab kalau nggak salah di kisah Lin yang kedua ya. Bahwasanya memang ya ada anak saya yang sepertinya menuruni kesensitifan yang saya punya. Tapi sejauh ini saya nggak tahu apakah kesensitifan tersebut hanya sekedar bisa merasakan dan melihat saja, atau sudah bisa sampai ke taraf retrokognisi seperti yang saya lakukan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, pertanyaan ini mengandung beberapa pertanyaan juga, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Kalau residual energi yang masih sering bareng sama saya selain Lin, itu untuk sekarang nggak ada. Jadi memang sehari-hari di rumah saya hanya ada Lin bersaudara. Jadi selama ini saya selalu berusaha untuk membatasi jumlah residual energi yang ada di sekitar saya, karena itu memang menguras energi. Saya hanya mengizinkan beberapa di antara mereka untuk datang, sekedar menjenguk, sekedar menengok gitulah ya, menyapa. Tapi kalau untuk tinggal atau berada di sekitar saya seperti halnya Lin bersaudara, itu sudah tidak pernah lagi saya lakukan. Lalu untuk Neng Claudia, beberapa kali memang beliau ini sempat mengunjungi saya, tapi memang tidak sesering Ron intensitasnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini yang dimaksud dengan museum itu yang pernah saya posting di Instagram kah? Kalau misalkan yang saya maksud itu memang betul, maka sepertinya kakak harus lebih mencermati lagi kisah-kisah yang sudah saya upload di YouTube. Karena sebetulnya kisah yang ada di museum tersebut sudah saya tayangkan di YouTube, Kak. Jadi ketika nanti kakak ini berusaha untuk mencari kira-kira kisah mana nih yang berasal dari museum tersebut gitu ya, kakak bisa mendengarkan di bagian awal atau pembukaan dari kisahnya. Karena memang sudah saya sebutkan dengan jelas bahwasanya sosok residual energi tersebut saya dapatkan ketika saya sedang berada di dalam perjalanan di museum yang pernah saya posting di Instagram.
gitu ya. Dan jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan ini adalah yang namanya retrokognisi ketika kita melakukan perjalanan untuk melihat residual memori dari sosok residual energi, tentu saja akan ada resiko di dalamnya. Dan beberapa kali saya sempat mengalami hal tersebut. Itulah kenapa saya selalu mengatakan bahwa retrokognisi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun kelihatannya mungkin sepele, sebetulnya nyawa kita juga dipertaruhkan di sana. Kita nggak akan pernah tahu apakah kita bisa pulang atau tidak. Ini terlepas kalian percaya atau tidak ya. Karena saya takut banget ngomongin masalah ini, kemudian yang dengar adalah orang-orang skeptis. Jadi mungkin untuk orang-orang skeptis yang mungkin saat ini sedang mendengarkan edisi Q&A ini bisa sedikit membuka hati kalian untuk menghargai apapun yang saya katakan, apapun yang ditanyakan oleh teman-teman kita harus bisa saling menghargai ya perbedaan pendapat yang ada di antara kita semua. Dan kalau pertanyaannya apakah pernah saya seperti terjebak ketika melakukan retrokognisi, jawabannya pasti. Dan mungkin pengalaman yang terparah adalah pengalaman yang pernah saya ceritakan di dalam novelnya Lin. Bahkan pada saat itu saya juga sudah menganggap bahwa sepertinya saya nggak akan bisa pulang lagi, saya sudah pasrah. Hanya saja memang ya itu salah satu resiko yang harus selalu saya hadapi ketika melakukan retrokognisi experience. Apalagi ketika sosok yang kita dapatkan itu memang betul-betul bisa mengambil alih diri kita, kemudian bisa menarik kita jauh lebih dalam. Terkadang memang kita nggak bisa ngontrol hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan jawaban dari pertanyaan ini tentu saja pernah. Karena lautan itu menjadi salah satu tempat di mana banyak sekali entitas yang tinggal di sana. Tapi kalau untuk menemukan sosok residual energi yang berasal dari lautan, jujur tidak. Karena menurut saya kalau misalkan residual energi itu tempatnya sudah berpindah di lautan, maka energi yang mereka miliki pada saat itu kemungkinan besar sudah terkontaminasi dengan entitas-entitas yang memang pada saat itu tinggalnya di lautan. Dan saya paling nggak suka kalau melakukan retrokognisi ataupun komunikasi dengan residual energi yang energinya, yang residual memorinya itu sudah tidak pure lagi. Dan kalau ditanya, mana energi yang paling kuat antara entitas yang berasal dari laut atau gunung? Jawabannya itu ya tergantung aja, nggak ada yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Cuma karena memang pada awalnya saya sudah terlanjur terkait dengan pegunungan, maka saya akan merasa bahwa sesuatu yang ada di pegunungan itu memang energinya cukup kuat. Kuat tapi diam, kuat tapi tidak menunjukkan. Saya jarang sekali melakukan interaksi dengan entitas yang berada di lautan, karena yang pertama sebagai manusia saya fobia dengan lautan. Saya takut sekali kalau harus mendekati lautan, dan sekalipun sesekali saya mengunjungi ibu di sana, ya saya tidak pernah melakukan hal tersebut dalam waktu yang lama karena saya takut melihat air laut. Dan saya rasa dalam hal ini kita tidak perlu membandingkan mana yang lebih kuat ataupun tidak, karena mereka ini sama-sama memiliki tugas dari Gusti Allah untuk menjaga ekosistem mereka masing-masing dengan cara mereka masing-masing juga tentunya. Dan kita harus respect dengan dua hal tersebut. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, pertanyaan ini kembali mengandung beberapa pertanyaan, dan saya jawab dulu dari pertanyaan yang pertama ya. Kalau ditanya efek ke badan saya, apa sih sebetulnya setelah melakukan komunikasi? Mungkin yang paling rendah dulu ya. Paling sekedar mual, pusing, kayak orang ngidam lah. Yang paling berat mungkin ketika kita tiba-tiba pingsan, tiba-tiba kita ngeblank, dan parahnya kalau misalkan kita tiba-tiba pingsan, kita terbentur sesuatu katakanlah. Jadi ketika kita bangun, tahu-tahu badan kita udah biru aja. Tapi kalau misalkan kita membicarakan efek yang paling berat adalah, mungkin saat ini penyakit yang sedang saya derita, itu merupakan efek akumulasi dari segala sesuatu energi negatif yang selama ini tersisa di dalam diri saya, kemudian terkumpul secara tidak sengaja. Karena kalian harus tahu bahwa sekian lama kita terpapar oleh energi-energi negatif, itu sebetulnya secara tidak langsung kita ini kayak numpuk sisa-sisa dari energi tersebut di dalam badannya kita. Jadi saya minta doanya ya kepada kalian, semoga saya bisa segera sembuh dari sakitnya saya, semoga saya panjang umur. Tapi terlepas dari itu semua, saya tidak pernah merasa menyesal sama sekali karena memiliki pengalaman hidup seperti ini. Saya percaya apapun yang menjadi keputusan Gusti Allah itu adalah hal yang terbaik, dan saya percaya bahwa sakitnya saya ini nantinya akan menjadi penggugur dosa-dosa yang pernah saya lakukan di masa lalu ketika saya hidup. Jadi minta doanya ya teman-teman, semoga saya selalu berada dalam kehidupan yang sehat, kehidupan yang aman, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawaban yang kedua dari pertanyaan ini, siapa yang menjadi penetralisir ketika saya sedang merasa bahwa energi saya tercemar ketika sedang melakukan komunikasi? Gini, saya nggak punya orang secara khusus yang bisa
cleansing diri saya kecuali diri saya sendiri. Karena memang seiring berjalannya waktu saya mulai belajar gimana sih cara yang paling nyaman bagi saya untuk melakukan cleansing. Dan hal yang paling sering saya lakukan untuk cleansing diri saya adalah ya saya kembali kepada alam. Itulah kenapa saya sering menghabiskan waktu saya untuk jalan-jalan ke tempat yang sepi, yang banyak pepohonannya. Karena di tempat-tempat itulah saya merasa saya bisa membuang energi negatif saya, kemudian saya bisa mengambil lagi energi-energi positif yang diberikan oleh alam kepada saya. Jadi kita kayak semacam tuker energi gitu loh. Ketika kita mengeluarkan energi yang negatif kepada alam, nantinya energi negatif tersebut akan diterima oleh alam gitu kan ya. Dan nantinya energi negatif tersebut akan didaur ulang oleh alam tersebut untuk dijadikan energi positif yang nantinya bisa tersebar. Salah satunya untuk saya. Jadi kalau misalkan ditanya siapa orang yang bisa menetralisir saya sampai saat ini, jawabannya belum ada. Tapi kalau misalkan yang mendampingi saya memang ada Kawi dan juga Mbah. Gitu ya, semoga jawaban saya ini bisa memuaskan. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, jawabannya sederhana, nggak cuma saya kok. Ketika kalian sedang membaca buku misteri, ketika kalian sedang mendengarkan cerita horor, kita nggak pernah tahu apakah sosok residual energi yang ada di dalam cerita tersebut ikut terpanggil oleh energi kita atau tidak. Karena kalian harus ingat bahwasanya ketika frekuensi yang kalian keluarkan sebagai manusia itu terkadang sering terhubung oleh sosok residual energi yang ceritanya sedang kalian dengar atau sedang kalian baca, itu bisa saja sosok residual energi tersebut datang kepada kalian. Hanya saja mungkin kalian tidak merasa dan juga kalian tidak bisa melihat. Dan hal sesederhana itu pun yang terjadi kepada diri saya. Cuma bedanya saya bisa merasakan energinya mereka. Dan saya bisa memanfaatkan energi mereka untuk membaca residual memorinya mereka. Jadi mulai saat ini kalian harus ingat, kalian harus mulai lebih hati-hati lagi untuk memilih waktu dan tempat ketika kalian mendengarkan cerita horor atau membaca kisah-kisah horor. Dan itulah kenapa saya selalu bilang kepada kalian, sesungguhnya kalian yang tidak memiliki kesensitifan itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena kalian nggak perlu tahu sebetulnya kapan sih sosok tersebut datang kepada kalian untuk ikut menyaksikan ataupun mendengar tentang kisah-kisah horor yang sedang kalian nikmati saat itu. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan jawaban dari pertanyaan ini membuat saya kembali teringat akan Lucia dan Lucy. Sepertinya Lucia dan Lucy ini ceritanya belum sempat saya tayangkan di YouTube ya. Dan bagi kalian yang mungkin belum tahu siapa Lucia dan Lucy, kalian bisa baca aja postingan di Instagram saya. Memang agak lama, itu udah lama banget saya posting, kalau nggak salah tahun 2024 deh. Dan memang di dalam postingan tersebut saya mengatakan bahwa Lucia dan Lucy ini sempat tinggal juga di rumah saya bersama Lin bersaudara, karena mereka sama-sama orang Belanda. Hanya saja memang ketika awal-awal tahun 2025, Lucia dan Lucy ini memutuskan untuk tidak lagi ada di rumah saya. Jadi mungkin pada saat itu mereka ini menemukan tempat yang jauh lebih representatif bagi mereka, yang membuat mereka ini lebih merasa nyaman gitu kan ya. Jadi mereka memang sudah tidak ada lagi bersama saya saat ini. Hanya saja memang sesekali mereka ini masih ikut dengan Denjik, kalau misalkan Denjikin lagi main. Karena mereka kan usianya nggak terlalu jauh. Kemudian kalau ditanya apakah anak saya itu bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan Lin, jawabannya tentu saja. Mereka sudah sangat akrab gitu kan, sudah saya jelaskan di kisahnya Lin yang kedua. Kemudian apakah Tete Odi ini hanya bisa berkomunikasi dengan Lin saja ataukah dengan Denjik, Ken, dan juga Anne? Jawabannya adalah dengan semuanya, karena memang secara linear dimensi, Lin dengan saudara-saudaranya itu kan berada di dalam satu garis yang sama. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan jawaban dari pertanyaan ini sebetulnya bisa kalian tebak ketika saya menceritakan tentang kisahnya Lin. Cuma nggak apa-apa, saya jelaskan lagi saja di sini. Bahwasanya residual memorinya Lin itu kan ketika dia meninggal dunia sudah berhenti merekam. Begitu juga dengan Anne, Denjik, dan juga Kenneth. Jadi ketika mereka meninggal dunia, otomatis mereka sendiri juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut terhadap jasad mereka. Dikebumikan dengan layakkah? Dibakarkah? Atau dibuangkah? Lin dan saudara-saudaranya tidak pernah tahu. Dan karena mereka tidak pernah tahu akan hal tersebut tidak pernah tersimpan di dalam residual memorinya mereka, otomatis saya juga tidak bisa tahu tentang apa yang terjadi kemudian ketika mereka sudah meninggal dunia, apalagi di mana mereka dimakamkan. Dan satu-satunya hal yang bisa saya share kepada kalian semua adalah tanah tempat di mana Lin bersaudara meninggal, yakni di rumah yang pernah saya tempati waktu saya bertemu dengan Lin dulu, yakni rumahnya almarhum Pak Yono. Tapi sayangnya memang rumah tersebut sekarang sudah tidak diizinkan lagi untuk dimasuki oleh siapapun. Bahkan terakhir kali ketika saya ke sana, saya juga nggak bisa ketemu dengan siapa-siapa karena rumah tersebut dibiarkan terbengkalai begitu saja.
Jadi gitu ya, jawaban yang bisa saya berikan kepada kalian. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan kalian pengen tahu gimana vibes yang bisa kalian rasakan, yang menggambarkan suasana kayak kehidupan lean banget gitu ya, kalian bisa coba untuk datang ke salah satu tempat makan yang ada di kota Bandung, yang dulunya merupakan kediaman keluarga Urson. Kalian searching deh itu di mana letaknya. Karena jujur, beberapa kali pun saya suka datang ke sana ketika saya sedang merasakan rindu dengan suasana-suasana zaman dulu, yang suasananya mirip dengan kehidupan keluarganya Lin. Dan memang dari sana juga saya mendapatkan beberapa sosok residual energi yang sampai detik ini belum sempat saya posting, apalagi saya ceritakan kepada kalian. Jadi kalau kalian penasaran, sesekali datang ke sana dan nikmati vibes-nya.